Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Martina Pratiwi. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa itu tabung. Pengertian tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Unsur-unsur tabung bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan ya. Unsur-unsur tabung ada beberapa unsur. Yang pertama ada sisi. Tabung memiliki 3 sisi yang berbeda, yaitu ada sisi alas, lalu ada sisi atas, dan sisi lengkung yang biasa kita sebut dengan selimut tabung. Yang kedua, sisi lengkung tabung merupakan sisi yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar, yakni alas serta atas atau tutup yang berbentuk lingkaran yang kongruen atau sama bentuk dan ukurannya, dan memiliki pusat di A dan D. Unsur yang kedua, tinggi tabung. Tinggi tabung merupakan jarak antara bidang alas dan juga bidang tutup pada tabung yang biasa dinotasikan dengan huruf T kecil. Berdasarkan dari gambar di atas, tinggi tabung tersebut adalah AD. Yang ketiga, jari-jari tabung. Jari-jari tabung biasa dinotasikan dengan huruf R. Sisi alas tabung merupakan CD serta sisi tutup tabung merupakan AB. Selanjutnya, diameter tabung. Diameter tabung biasanya dinotasikan dengan menggunakan huruf D. Diameter alas tabung yaitu C aksen serta diameter tutup tabung yaitu BB aksen. Sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat dari tabung. Sifat yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, yaitu 1 sisi persegi panjang dan 2 sisi lingkaran yang ada di alas dan di atas. Yang kedua, tabung tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tabung tidak memiliki sudut. Yang keempat, tabung tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tabung tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Yang kesembilan, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rumus yang ada pada tabung. Sebelumnya, saya akan menjelaskan keterangan yang ada pada rumus-rumus tersebut. Yang pertama ada simbol V, itu adalah volume tabung. Yang kedua P bernilai 22/7 atau 3,14. Lalu R disebut jari-jari atau setengah diameter. Dan T disebut tinggi. Rumus yang pertama,
rumus untuk menghitung luas alas, yaitu V kali R pangkat 2. Rumus untuk menghitung volume, V kali R pangkat 2 kali T. Sedangkan rumus untuk menghitung keliling alas pada tabung, 2 kali V kali R. Rumus untuk menghitung luas pada selimut tabung, 2 kali V kali R kali T. Dan rumus untuk menghitung luas pada permukaan tabung, 2 kali luas alas tambah luas selimut tabung. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah drum plastik berbentuk tabung dengan ukuran bagian dalamnya memiliki diameter 60 cm dan tinggi 120 cm. Jika drum diisi minyak hingga penuh, tentukan berapa liter volume air yang ada di dalam drum tersebut. Pembahasannya, untuk menentukan volume dalam satuan liter, kita ubah satuan menjadi desimeter. Yang diketahui diameter 60 cm. Karena diameternya 60 cm dan jari-jari merupakan setengah dari diameter, maka jari-jari atau R sama dengan 30 cm. Kita ubah ke dalam desimeter jadi 3 desimeter. Dan tinggi 120 cm kita ubah ke dalam desimeter menjadi 12 desimeter. Penyelesaiannya, V sama dengan V kali R pangkat 2 kali T sama dengan 3,14 kali 3 pangkat 2 kali 12. Kenapa kita pakai 3,14? Karena jari-jari dan tinggi tidak ada yang kelipatan 7 atau bisa dibagi dengan 7. Maka kita menggunakan V-nya 3,14. Jika ada yang merupakan kelipatan 7, maka kita gunakannya 22/7. Lanjut, hasil dari 3,14 dikali 3 pangkat 2 dikali 12 sama dengan 339,12 desimeter pangkat 3. Karena volume, maka pangkat 3. Atau 339,12 liter. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.